Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Aranovianto, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BIOS. Kita akan membahas tentang BIOS atau Basic Input Output System pada mata pelajaran MPP Perakitan Komputer. Untuk agenda kita pada hari ini adalah pengertian BIOS, cara kerja BIOS, dan juga praktikum atau demonstrasi. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu BIOS. Nah, BIOS sendiri adalah kependekan dari Basic Input Output System, bukan setting, yang merupakan sebuah program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini bersifat read-only memory, artinya hanya dapat dibaca, tidak bisa ditambah, dikurangi, diubah, maupun dihapus. Oke, di sini ada perangkat keras dari BIOS. Nah, biasanya jika suatu program komputer disimpan pada disk seperti SSD, hard disk, ataupun flash disk mungkin. Nah, BIOS ini disimpan pada suatu perangkat keras berupa memori flash yang disebut CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ditunjukkan di gambar sebelah kiri. Ini ada chipset CMOS untuk menyimpan BIOS di motherboard. Sedangkan di sebelah kanan ada baterai CMOS untuk mensuplai daya di perangkat BIOS saat komputer dimatikan. Jadi untuk tanggal terus jam itu masih tetap berjalan walaupun komputer mati atau tidak memiliki daya. Berikutnya ada fungsi dari BIOS. Fungsi BIOS sendiri ada 4. Yang pertama ada fungsi operasi untuk inisialisasi sistem komputer saat dihidupkan hingga mengaktifkan perangkat bootable. Misalnya hard disk yang berisi sistem operasi. Kemudian ada fungsi ekstensi. Ini untuk manajemen hardware yang terhubung seperti beberapa hard disk, kemudian VGA, mouse, keyboard, dan perangkat dasar lainnya. Yang ketiga, ada fungsi OS service. Ini menyediakan layanan kepada sistem operasi seperti akses input dan output hardware, kemudian akses boot, akses pembaruan microcode, akses identifikasi sistem, dan juga akses clocking. Dan fungsi BIOS yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi konfigurasi, mempermudah konfigurasi sistem komputer. Kemudian ada jenis-jenis BIOS. Nah, dari sekian banyak BIOS yang ada di komputer di seluruh dunia, ada 3 BIOS yang cukup populer. Yang pertama ada AMI BIOS dari American Megatron International di sebelah kiri. Kemudian di kanan ada Award BIOS dari Award Software Inc. Kemudian yang ketiga ada PONIC BIOS dari PONIC Technologies. Terus apa bedanya dari 3 BIOS ini? AMI, Award, kemudian PONIC. Selain dari produsen, ada perbedaan lain yang cukup penting dan kita harus tahu, yaitu kode BIP. Seperti ini. Atau yang seperti ini.
Nah, itu tadi adalah contoh kode PIP dari BIOS. Nah, untuk award BIOS sendiri, ini adalah problemnya jika terjadi kode PIP. Kemudian untuk AMI BIOS dan juga PONIC BIOS. Oke, kalau kita udah tahu kode PIP terus kendalanya apa, kemudian yang kita harus tahu juga adalah jenis BIOS yang terpasang pada perangkat kita, apakah itu menggunakan AMI BIOS, PONIC BIOS, ataupun award BIOS, atau mungkin perangkat-perangkat lain menggunakan BIOS tipe lain. Nah, untuk mengeceknya kita bisa buka pada Windows. Kalau menggunakan Windows bisa diklik logo Windows, kemudian search System Information. Nah, kalau sudah dibuka akan tampilannya seperti ini. Nah, bisa cek di bagian bawah prosesor. Nah, ini ada BIOS version /date. Nah, di sini ada BIOS-nya adalah American Megatrends International. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari BIOS saat komputer dinyalakan? Setelah komputer dinyalakan atau diklik power on, maka akan dijalankan sebuah proses yang namanya power on self test atau POS. Kita bisa lihat di gambar ini, dari komputer dinyalakan start, kemudian ROM BIOS ini akan mengecek kondisi dan juga informasi dari perangkat keras yang terhubung seperti hard disk, kemudian RAM, case, CPU atau prosesor, dan juga perangkat input output. Semua perangkat ini akan dicek fungsinya oleh BIOS dan memastikan fungsi aman dan normal sehingga bisa dilanjutkan ke proses boot sequence. Di sini BIOS akan memilih penyimpanan yang ada boot manager. Sebagai contoh di sini ada Windows Boot Manager di perangkat SSD. Bisa juga kalau menggunakan sistem operasi lain, misalnya Linux, di sini akan terdeteksi Linux sehingga boot sequence akan booting melalui Linux. Kalau di sini kita ambil contoh menggunakan Windows. Nah, ini akan loading sistem operasi. Kalau sudah boot sequence dipilih, kemudian masuk ke loading operation system. Tapi itu kalau berhasil. Gimana kalau gagal? Nah, biasanya kalau gagal booting itu muncul pesan seperti ini. This boot failure. Insert system disk and press enter. Atau seperti video ini. Ketika dinyalakan, laptop ini langsung masuk ke BIOS, bukan masuk ke Windows. Untuk mengatasi masalah tadi, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Yang pertama, kita harus cek di boot order atau di pengaturan BIOS kita, apakah sudah sesuai. Misalnya, kita salah memilih hard disk yang tidak ada boot manager, kita ganti ke hard disk atau SSD atau penyimpanan apapun yang ada boot manajernya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kerusakan hardware.
Jadi di hard disk atau media penyimpanannya itu rusak, misalnya korup ataupun kerusakan pada hardware, kita harus cek dulu hard disk itu atau SSD itu ke laptop atau perangkat lain. Nah, kalau ada teman-teman yang sudah pernah kejadian atau menemui kasus seperti tadi, bisa share di kolom komentar dan juga sharing gimana solusinya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.